Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan Mukaffiratud Dzunub fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Poin yang kedua, sebab penghapusan dosa adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis Syekh Salim bin Tahlilali, laqad arsalallahu subhanahu rusulahu tatsra liyuhrijun nas minad dhulumati ilan nur. Sungguh Allah telah mengutus utusannya itu secara beruntun. Jadi utusan Allah yang Allah utus itu jumlahnya Masya Allah. Kalau para nabi itu sekian ribu, para rasul 300 sekian. Itu terus beruntun untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah wajibkan kepada mereka untuk taat kepada para utusan. Dibawakan ayat wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Tidaklah kami utus seorang utusan pun kecuali utusan itu ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hormati, siapa yang taat kepada utusan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Berarti dari situ, kalau seorang pengen hidupnya mendapatkan bimbingan, kata kuncinya mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min silsilatir rusuli at-thayyibah wa rakbuhumul karim Muhammad bin Abdullah haduna minan nabiyyin kama anna nahaduhu minal umam. Dari silsilah utusan Allah yang baik itu, yang kita mengikuti mereka itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jatah kita dari para nabi. Jatah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita itu merupakan jatahnya Nabi Muhammad dari umat-umat. Kita itu merupakan umat jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yasihu tiba'u illa tiba'ahu. Yang tidak akan sah ikutan kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang nggak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, nggak diterima. Walaupun mungkin nabi-nabi sebelumnya dia ikuti. Saya mengikuti Ibrahim, saya mengikuti Musa, saya mengikuti Isa, tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, la yasih, nggak akan sah, tidak akan sah. Sungguh Al-Quranul Karim itu telah menunjukkan ala wujubit tiba'in nabiyyi bi askalin katsiratin zaharat biha ayatuhul muhkamat. Tentang wajibnya mengikuti nabi itu dengan bentuk yang banyak. Bentuk yang banyak. Ya, yang ayat-ayatnya itu termasuk ayat yang muhkamat. Ayat yang gamblang. Ini saudara yang saya hormati pembahasan awal. Kemudian dibawakan dalil tentang wajibnya iman kepada Rasul. Di surat Al-A'raf ayat 158, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman dengan Allah dan kalimatnya. Ikutilah ia, kalian pasti mendapatkan hidayah. Ayat ini
kita wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini balasan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. La'alla itu kalau datang dari Allah maknanya wajib. Berarti la'allakum tahtadun, wajib kalian mendapatkan hidayah. Apa sarananya? Wattabi'uhu, ikuti dia. Ikuti dia. Dan sungguh Allah gandengkan iman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Nabi. Dengan mengikuti Nabi. Ulima anna dzalika syartun lazimun la yanfaku min anil mar'i fi jami'i ahwalihi. Diketahui dengan itu syarat yang tidak bisa tidak. Iman kepada Allah harus iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah kita sampaikan, hak antara Allah dan Rasul itu 3. Khusus bagi Allah disembah. Disembah khusus haknya Allah. Nabi kita nggak punya hak untuk disembah. Iya. Nabi kita nggak punya hak untuk disembah. Makanya syahadat kita tentang Nabi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba dan utusan Allah. Kalau hamba itu la yu'bad, nggak boleh disembah. Yang kedua, hak khusus bagi Nabi. Hak khusus bagi Nabi itu dihormati, dimuliakan, dibela. Yang ketiga, hak yang sama. Hak yang sama itu diimani. Orang iman sama Allah nggak iman Rasul, kafir dia. Makanya syartun lazimun, satu syarat yang harus nggak bisa dipisahkan. Ini contoh iman. Taat itu sama. Orang taat sama Allah nggak taat Rasul nggak dibenarkan. Itu sama. Ya. Layan faku anil mar'i fi jami' ahwali, nggak akan lepas dari seseorang dari seluruh keadaan dia. Dia wajib iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini saudara yang saya hormati pembahasan pertama tentang kita harus mengikuti Rasul, tentang wajibnya iman kepada Rasul sebagaimana iman kepada Allah. Yang kedua, ayatun dalatun ala anna ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah li'annahu la ta'ata lillah illa bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua, ayat. Ayat yang menunjukkan taat Rasul, taat kepada Allah. Tadi sudah kita singgung. Iman sama. Taat sama. Karena taat kepada Allah itu tidak akan terjadi kecuali dengan taat kepada Rasul. Nggak mungkin orang bisa taat sama Allah kalau nggak taat sama Rasul. Karena cara melaksanakan ketaatan itu adalah dengan mengikuti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam ayat, man yuti'il rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau dalam hadis, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa yang maksiat kepadaku, sungguh dia telah memaksiat kepada Allah. Bahkan jaminan jannah itu sarananya taat kepada Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku, kata Nabi, masuk jannah kecuali yang enggak mau. Sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk jannah wahai Rasul? Apa ada orang enggak mau masuk jannah? Enggak ada. Ini pernah saya sampaikan. Kita ini sepasik-fasiknya orang pasti pengen masuk jannah. Sekafir-kafirnya orang pasti pengen masuk jannah. Makanya kalau ada orang mati, apa ada tulisannya? Ya, semoga tidak diterima di sisi Tuhannya. Apa ada? Enggak ada. Walaupun itu orang kafir, orang bejat, apa yang dia tulis di situ? Semoga damai di sana. Semoga diterima di sisi Tuhannya. Kan masih mengharapkan kenikmatan. Semua umatku, kata Nabi, masuk jannah kecuali yang enggak mau. Sahabat tanya, siapa yang enggak mau wahai Rasul? Man ata'ani, ya, dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, masuk jannah. Siapa yang tidak taat, faqad aba, sungguh dia tidak mau masuk ke dalam jannah. Ini saudara yang saya hormati, tentang kewajiban taat kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Pembahasan ketiga, ayatun qaranatul amra bi taatillah ma taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang digandengkan
perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di sini syahidnya adalah atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Diulangi perintah atiu, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul sama. Menunjukkan tidak sah ketaatan kepada Allah kalau seseorang nggak taat kepada Rasul. Tapi giliran kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Ulama, umara. Ulama itu yang mereka punya wewenang seputar syariat. Umara yang mereka punya wewenang berkaitan dengan penetapan, berkaitan dengan pelaksanaan hukum syariat. Itu taat kita kepada mereka selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Makanya ada catatan wa ulil amri minkum. Ada ada waunya itu wa ulil amri minkum. Tapi nggak diulang wa atiu. Nggak diulang wa atiu. Ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri sebatas ketika mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat. Ayatun ja'alat imtisala ta'atir Rasul sababan fi rahmatillahi li ibadihi. Ayat-ayat yang menjadikan pelaksanaan ketaatan kepada Rasul itu, jadi melaksanakan taat kepada Rasul sebab rahmat Allah kepada hambanya. Rahmat. Apa ada orang yang gak butuh rahmat? Gak ada. Ini pun pernah kita sampaikan. Semua kita ini butuh rahmat Allah. Butuh rahmat Allah. Makanya kalau ketemu, semoga keselamatan, rahmat dan barokahnya tercurah padamu. Mengharapkan rahmat. Karena semua kita gak butuh rahmat, gak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab mendapatkan rahmat itu ternyata taat kepada Rasul. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, pasti kalian mendapatkan rahmat. Tadi kita sampaikan, la'ala itu kalau datang dari Allah maknanya wajib. La'allakum turhamun, pasti kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain, wa atiur rasul la'allakum turhamun, taatlah kalian kepada Rasul, pasti kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain, wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ya, taatlah kalian kepada Allah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang kelak Allah akan memberikan kepada mereka rahmat. Allah akan berikan kepada mereka rahmat. Ini sebab mendapatkan rahmat itu taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pembahasan yang keempat. Kemudian yang kelima, pembahasannya ayatun domanatil huda fi taati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang menjamin petunjuk ketaatan kepada Rasul SAW. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, Qul atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallau fa innama alaihi ma humilu wa alaikum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin. Katakan ya Muhammad, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Kalau kalian berpaling, hanya saja atasnya apa yang dia pikul. Atas kalian apa yang dia pikul, apa yang kalian pikul. Jadi kalau kita taat, kita akan pertanggungjawabkan. Kebaikan akan didapat. Rasul tugasnya cuma menyampaikan. Mereka nanti akan dimintai tanggung jawab. Kalau kalian taati, kalian mendapatkan hidayah. Dan tidaklah atas Rasul kecuali penyampai yang terang. Penyampai yang terang. Jamaah yang saya hormati, menunjukkan kepada kita sarana mendapatkan hidayah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau katakan, ini sesalim binti ali wa tiba'ur Rasul yatajalla bi asdaqi suwarihi indama yaktafil muslim asara Rasul sibran bi sibrin li'annahu ya'lamu yakinan anna kitaballah wa sunnata Rasulullah SAW lam yatruka saghiratan wala kabiratan fi hayatil insani ila asoha.
min maulidihi ila mayun soba alaihi labin filahdihi. Mengikuti Rasul itu jelas gamblang dengan bermacam bentuknya, dengan sebenar-benar bentuknya. Itu kalau seorang muslim mengikuti Rasul sibron bisibrin, sehasta demi sehasta, pokoknya semua menteladani Nabi SAW, karena dia tahu, yakin kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu nggak meninggalkan satu perkara besar, tidak pula meninggalkan satu perkara kecil dalam kehidupan seorang manusia, kecuali sudah dicontohkan oleh Rasul. Jadi kewajiban kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara. Ini dikasih contoh min maulidihi, dari lahir sampai ditancapkan padanya labin. Labin itu bata ketika dilahat. Kan kalau orang dilahat itu sunahnya nguburnya di gerongi sisi kulon itu. Nanti setelah digerongi taruh labin. Di ringgik ini baru diuruk. Kalau tempat kita biasanya papan. Kalau nggak papan, bambu yang dibelah-belah itu. Itu dari lahir sampai mati itu ternyata sudah ada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau seorang pengen mendapatkan hidayah, pengen mendapatkan rahmat, tadi dari awal coba. Pertama, pengen mendapatkan rahmat. Kedua, pengen mendapatkan hidayah. Gak ada sarana yang lain kecuali dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita. Kalau besok kelihatan hilal, berarti kan nanti puasa. Bulan Ramadan itu sebab keberhasilannya kalau seseorang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak sekali itu. Mengikuti Rasul itu dari penyambutan bulan Ramadan. Apa teladan Nabi menyambut bulan Ramadan? Kata para ulama cuma 3. Senang, gembira, bersyukur. Senang, gembira, bersyukur. Nggak ada yang lain. Tapi banyak itu kaum muslimin yang mereka katanya ittiba Rasul. Menyambut bulan Ramadan nggak seperti itu. Tadi saya habis ngantar sekolah itu, pulang itu ada orang tua bawa anaknya sekolah, bawa tulisan itu loh. Tulisan kemudian dicekel itu loh. Itu nih, selamat datang bulan Ramadan atau apa tulisannya itu. Itu nggak paweh. Apa ada tuntunannya? Nggak ada. Bahkan kapan itu katanya di Slamet Riyadi ya. Harus bareng sampai mana itu? Sampai Geladak. Apa ada tuntunan maca Quran kayak gitu? Menyambut datangnya bulan Ramadan? Nggak ada. Hati-hati. Teladani Nabi SAW. Para ulama kasih contoh. Kadang penyambutan yang itu muhalafat, menyelisih teladan Nabi. 1 tawaf, paweh. Kadang orang kayak gitu semangat. Wah, ini semangat Islami ndi wong Nabi nggak kasih contoh kok. Nggak kasih contoh. Yang kedua, dengan qiraatul aurat, membaca wirid-wirid, zikir-zikir tertentu, solawat tertentu, nggak ada. Ketiga, dengan ta'liquz zina wal masabih mulawana, dengan menggantungkan hiasan-hiasan, lampu-lampu yang berwarna-warni. Nggak ada tuntunan. Tapi di negeri kita telu-telu ini ada semua ini. Ada semua ini. Paweh ada. Nggak ada tuntunannya itu. Kedua, dengan baca-bacaan tertentu ada. Ketiga, menghias itu tak kira nggak ada. Ada itu. Saya pas hari Jumat ngisi di Sangkrah, lewat di jalannya ditutup, lewat di perkampungan. Itu kampung itu semarak sekali. Jadi bintang, nanti tulisannya Allah, kasih lampu gitu. Itu sepanjang jalan. Masjid-masjid dihias. Di beberapa masjid itu dihias. Nanti yang saya pernah lihat, misalkan kita ini masjid, dalani itu di dhuwure itu kok lampu. Lampu ini persis lampu Cina itu loh. Cuman tulisannya bukan Cina, tulisannya Asmaul Husna. Itu nggak ada tuntunan. Pengen mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, teladani Nabi. Penentuan puasa, para ulama kasih contoh dengan menggunakan hisab, menyelisih itu. Penentuan puasa itu dengan ru'yatul hilal, penguasa yang menetapkan. Kemudian puasa mengikuti selain negeri di mana dia tinggal. Aku melu poso ning wong Mekah. Itu termasuk para ulama sebutkan mukhalafat itu. Enggak menteladani Nabi SAW. Penduduk Syam dulu pernah berpuasa, beda, Madinah belum.
Artinya puasa itu mengikuti negeri di mana dia tinggal. Ning diayeli yo ngotot. Wes salate melu Mekah sisan wae, Mas. Ya, enggak terima ya. Ini contoh. Kemudian puasa di hari Syak. Hari Syak itu misalkan hari besok Rebu atau Kamis. Kalau Rebu hilal nggak kelihatan, Kamis itu mungkin termasuk hari Syak. Nggak boleh puasa. Kalau memang itu belum ada hilal kelihatan, penguasa belum memutuskan. Ini contoh. Ketika puasa, banyak itu yang menyelisih Nabi SAW kayak tashir. Tashir itu membangunkan orang puasa. Tasaharu, kulu wasrobu, sahur, makan, minum. Nggak ada contoh itu. Malah masjidku tibane sing bongok-bongoknya aku. Walah. Nggak ada contohnya itu. Nggak ada contohnya. Ya. Kemudian baca-baca ayat, kadang sebelum subuh itu sudah nyetel murotal, nggak ada. Kadang ada yang lebih parah lagi, insadul qasaid wal gina. Mendendangkan kasidah-kasidah dengan alat-alat musik. Wah, ini Indonesia ono kabeh ini ya. Ya, nggak ada contohnya. Lah terus bangunkan sahur yang ada contoh itu bagaimana? Dengan adzan malam. Kalau di Madinah zaman dahulu adzannya Bilal. Lah kalau mau praktekkan silahkan, tapi jamaah kaum muslimin dikasih tahu dulu. Kasih tahu kaum muslimin membangunkan sahur dengan sahur. Itu nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah dengan adzan malam. Nanti masjid kita mau praktekkan adzan malam, silahkan jam 3 misalkan. Nah ini contohnya. Karena namanya bangunkan itu biasanya ganggu. Walaupun awalnya kalau sekitar kita ini halus. Nih, Bapak Ibu ingkang badhe nindakaken ibadah siang, monggo enggal-enggal wungu menika sampun jam 3 langkung 3 menit. Tapi bar kuwi nggotak sahur itu. Ini enggak ada contoh. Kemudian melafatkan niat, nggak ada contoh. Kemudian sahur pertengahan malam, nggak ada contoh. Jadi kalau sahur itu jangan pertengahan malam, sunahnya diakhirkan. Terus makan minum ketika adzan sudah berkumandang. Jadi adzan sudah berkumandang terus makan minum. Ini juga tidak dicontohkan. Parah lagi tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Jadi kalau orang puasa nggak sholat itu lebih bahaya. Karena kewajiban sholat lebih besar dibandingkan dengan kewajiban puasa. Nah, ini contoh mukhalafat. Ya. Kemudian menyia-nyiakan waktu. Banyak itu orang di bulan Ramadan ketika puasa waktunya disia-siakan. Apa mana kalau orang awam itu? Buka bersamanya di mana? Di restoran, di tempat-tempat makan. Wis, pokoknya buka itu wis pol-polan itu nanti. Maghrib jamak karo isya. Ya, jamak apa tuntunan coba? Jamak karena buka bersama. Kadang malah waktunya taraweh, nggak taraweh. Ya, sholat 5 waktu nggak dijaga. Ini termasuk penyimpangan. Kemudian tidak ada keteladanan itu dalam sholat taraweh. Misalkan tergesa-gesa. Jangan, kalau kita ditugasi jadi imam, ya pelan, jangan tergesa-gesa. Meninggalkan rukun, tidak tumak ninah. Pernah kita sampaikan tumak ninah itu gerakan sempurna, bacaan pada tempatnya. Kemudian zikir-zikir tertentu, ada sholatut taraweh, yarhamukumullah, ya usoli sunatan tarwihi, nggak ada tuntunan. Kemudian zikir-zikir sela-sela sholat taraweh, nggak ada tuntunan. Zikir-zikir di sela-sela taraweh. Terus menerus kunut, juga nggak ada tuntunan. Kunut panjang berlebih, ada nanti kunut setengah jam misalnya, itu nggak ada tuntunan. Kemudian at-tahfiful mufrid, meringankan sholat tapi melampaui batas. Ya, kalau di berita 11 rakaat 7 menit. Itu ora sholat itu. Ora sholat. Kenapa meninggalkan rukun? Rukun itu ditinggalkan nggak sah. Makanya kalau meringankan tetap rukunnya ditunaikan. Kalau saya pernah bercerita, saya pernah dulu tahun lalu itu mampir di satu masjid pinggir jalan Pondok Tahfidz. Ya. Mocone itu nggak panjang. Dia moco itu cuma satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu sampai akhir, cuma ayat itu. Setelah itu ruku, tapi rukunya itu tumaninah. Jadi kita baca ruku ini subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Menang gitu, sami Allahu liman hamidah. Setengah jam rampung itu. Lah ini, ya. Jadi diringankan tapi tetap dalam batas syariat. Kemudian talhinul Quran, termasuk kesalahan dalam
sholat tarawih itu adalah bacaannya diiramakan dengan irama nyanyi. Yang saya sering kasih contoh yang nyanyi ini model, kalau orang Indonesia kan sing sering dilakukan macam-macam sholawat. Sholawat itu sholawat langgam Jawa, ini sholawat rock and roll, ya, ono sholawat macam-macam lah. Ya, sholawat itu apa sih? Doa kan? Doa karo joget-joget itu kan celelean itu. Ya, ya. Baca Quran itu dengan irama dilakukan itu juga menyelisih ini para ulama katakan. Langgam Jawa itu. Ya, saya pernah cerita mampir di satu masjid, imam itu mau Al-Fatihah itu kayak bapak pocong itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Itu benar seperti itu. Jadi saya mengguyu itu. Ya. Ini termasuk penyimpangan. Termasuk penyimpangan itu insiraf an sholati tarawih ma'al jamaah qabla an yantahiyal imam. Pulang sebelum sholat tarawih selesai. Kadang kan ada, begitu witir lungo. Itu menyelisih tuntunan Nabi, sholat bersama imam sampai selesai ditulis sholat semalam suntuk. Apa enggak enak? Sudah ditulis sholat semalam suntuk. Kemudian termasuk penyimpangan itu al-mubalaghah fi tanaqul bainal masajid. Bahasan an jaudati saut. Pindah-pindah masjid golek imam sing suarane bagus. Itu juga termasuk mukhalafat. Ya. Nanti sisi kerugian salatnya yang diperhatikan suara bukan kehusukan. Jadi merem-merem gitu bukan karena meresapi. Wah, suarane ini serak-serak basah. Mendayu-dayu. Jadi bukan karena ya Allah, neng hati ya gemetar, bukan. Itu si kesalahan. Si kesalahannya kadang buang waktu dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Pemenang nanti taraweh neng masjid mana sing baru itu. Ya, saya Ziyad ya. Saya Ziyad itu wes wong kami itu kapan itu ngisi pengajian di daerah Mojosongo itu jualannya macet itu. Itu hari biasa. Apa mana disampaikan loh ini Imam Timur Tengah. Ya, nanti buka bersama disediakan sekian ribu. Menune sego padang, sego peteng komplit. Ya. Hati-hati itu. Nanti terbuang percuma waktu kita, kadang malah terluput dari takbiratul ihram bersama imam. Salat itu sunnahnya di masjid terdekat. Di masjid terdekat. Jadi kalau kita ya masjid terdekat itu sunnahnya. Tapi kalau misalkan masjid terdekat itu nggak khusyuk, boleh cari tempat yang lain. Wah, masjid kurang khusyuk ini apa? Bocah rame-rame tenan itu. Lah sing marahi rame sapa? Ya salah satunya anakku. Waduh. Misalkan ya, kita nggak khusyuk, kita cari masjid yang lain, boleh. Itu diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Kemudian tadarus. Ini catatan para ulama. Termasuk tadarus yang tidak mencontoh Nabi itu cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Jadi, wis yang penting sok khatam. Saya pernah dulu ada jamaah sak juz itu nggak sampai 1/4 jam. Tapi jangan tanya panjang pendek. Jangan tanya panjang pendek. Wis pokoke diwaca, panjang pendek mbuh lah. Ya. Oh meneh itu tadi berapa? 6 ketukan. Mbok 6 ketukan ya blandang no. Nah, wong 1 juz nggak sampai 1/4 jam kok. Para ulama terangkan, mana yang lebih afdol? Membaca meresapi dibandingkan dengan membaca cepat sering khatam. Lebih utama membaca meresapi. Ini dikuatkan oleh pendapatnya Abdullah bin Abbas, pendapatnya Ibnu Mas'ud. Bahkan sampai bahasa para ulama itu satu ayat menancap di hati lebih baik daripada 1 juz tapi nggak menasab, nggak menancap. Coba kalau orang baca cepat, apa bisa meresapi? Nggak bisa. Saya pernah kasih contoh. Ini para ulama ketika ke negeri kita. Kita ini zikir, padahal zikir itu artinya kan kita paham semua. Allahu Akbar, faham. Subhanallah, faham. Alhamdulillah, faham. Tapi cepat coba. Apa bisa diresapi? Subhanallah. Gak bisa. Momennya lokbar. Zikir lokbar itu. Gak cepat. Allahu Akbar. Lokbar. Alhamdulillah malah. Kan gak mungkin bisa diresapi. Nah ini tadarus. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ya nanti kalau orang pelan-pelan, 1 juz itu berapa lembar? 9 lembar. 9 lembar itu bar subuh 3 lembar. Habis zuhur 1 lembar.
Habis asar sak lembar, menjelang buka sak lembar. Setelah taraweh 3 lembar. Rampung itu satu hari. Satu hari rampung. Wah ning nganggur bar subuh ngantuk. Lah kuwi. Duhur lemes, asar semrepet. Arep buka itu wis tenger-tenger isane. Bar taraweh kewareken. Wah wis entek-entekan. Nah, ini hati-hati. Kemudian keras-kerasan, jadi termasuk darus yang keras-kerasan apalagi pakai menara, itu bukan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pembahasan, saudaraku yang saya hormati, teladani Nabi. Karena semua perkara itu dari kita lahir sampai kita meninggal itu sudah ada keteladanan dari Nabi. Dan keutamaannya, siapa yang melakukan itu? Fal yubashir bi ghufranid dunub wa takfiris sayiat. Siapa yang melakukan itu? Menteladani Nabi semenjak lahir sampai nanti meninggal. Diampunkan dosanya. Dimaafkan kesalahannya. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Ini saudara yang saya hormati, syahidnya ini. Ittiba kepada Rasul sebab diampunkan dosa. Maka ketika sekelompok dari kalangan jin mendatangi Nabi SAW, kemudian memperhatikan ayat ini, mereka tahu mengikuti Nabi itu sebab pengampunan dosa. Mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan, ya kaumana, ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, penuhi seruan Allah, imani dengannya. Ya, penuhi ya, orang yang menyeru kepada Allah, da'i Allah, artinya utusan Allah. Imani dia. Allah akan ampuni dosa kalian, Allah akan lindungi kalian dari adab yang keras. Karena itulah kamu akan lihat orang mukmin yang tulus bertawasul kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Berarti mengikuti Nabi itu termasuk amalan yang istimewa. Selain diampuni kesalahan, kemudian dicintai oleh Allah, dihapus dosa-dosanya, kelak mengantarkan mengikuti Nabi itu sebagai sebab tawasul. Sebagai sebab tawasul. Lihat di surat Al-Imran 193. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada iman. Siapa penyeru yang menyeru kepada iman? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian beriman dengan Tuhan kalian, maka kami iman ya Allah. Kami penuhi seruan Rasul itu, kami ikuti beliau. Maka ampuni dosa kami, hapuskan kesalahan kami, wafatkan kami bersama orang yang abror. Menunjukkan tawasul, contoh dengan tawasul yang syar'i, itu tawasul dengan amal soleh. Salah satunya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditutup, wahai Rabb kami, dengan cinta kami kepada nabimu, ya, ittiba kami dengan sunnahnya, kaulan dan amalan, kokohkan hati kami di atas agamamu. Jangan kamu serahkan kepada jiwa-jiwa kami sekejap mata. Ampuni kami, rahmati kami. Engkau itu Tuhan kami, beri pertolongan kepada kami atas kaum yang kafir. Selesai. Berkaitan dengan poin yang kedua, penghapus kesalahan itu adalah dengan ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi sebagian fuqaha ya, atau seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, itu beliau menguatkan boleh. Jadi 4 rakaat 1 salam istirahat, 4 rakaat 1 salam istirahat. Walaupun ulama yang lain keras ya, sampai menghukumi bid'ah, sampai dihukumi bid'ah ya, karena ada hadis salatul lail masna-masna, salat malam itu 2-2, sehingga kata-kata 4 itu prakteknya 2 salam istirahat. Kalau saya sependapat dengan beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, paling utama 2 salam. Tapi kalau orang ngotot, misalkan nggak mau 2 salam pakai 4, ya terserah. Kita tetap bermakmum di belakangnya.
Ya, kalau kita ngimami juga begitu. Saya biasanya kalau ngimami di tempat-tempat yang masih 4, saya tawarkan dua-dua. Ya, kalau jawabannya nggih, mboten napa-napa monggo. Ya, saya terima. Tapi kalau jawabannya emoh gitu. Biasanya jawabannya moh, alasannya mongko mesti suwe. Saya sampaikan kalau alasannya karena lama, jamin ora suwe gitu. Enggak mungkin, orang mungkin sewengi maca sak juz, ora ya. Paling suratnya juga pendek-pendek. Biasanya selesai jam 8, jam 8. Saya usahakan tepat waktu. Tapi ya bisa, 2 salam. Kalau tetap mau, ya alhamdulillah. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Saya lebih condong, sekali lagi itu permasalahan fikih yang sebagian ulama menguatkan seperti itu. Walaupun di sebagian masjid itu ekstrim, di daerah mana itu antara remaja dengan tua itu bersih tegang. Yang sing ngimami cah nom-nom loro-loro, sing wong tuwek-tuwek gembreneng. Salat kok loro-loro rasudi ini. Ini tetap salat. Tapi kalau sing ngimami wong tua-tua papat-papat. Itu sing lanang-lanang bid'ah ini. Metu, enggak mau salat di situ. Ya itu menurut saya terlalu berlebihan. Wallahu ta'ala alam. Kalau bisa dua-dua, tapi kalau misalkan nggak mau, ya sebagian fuqaha mengatakan boleh 4-4. Ya. Cukup? Itu ulama itu sampai khatam 1 hari itu. Iya. Gimana? Jadi wallahu ta'ala alam. Ya. Cuman kalau di pembahasan para ulama memang ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat tentang mana yang lebih utama. Jadi iksar min tilawah, dari memperbanyak tilawah sehingga banyak khatam dengan disertai dengan meresapi. Kalau kita nggak bisa mikir sebenarnya, Imam Syafi'i itu khatam 60 kali, sehari khatam 2 kali, di luar sholat itu. Di negeri kita yang pernah nyoba itu di mana itu, pondok mana itu, coba khatam semalam, itu pun banyak orang nggak percaya itu. 1 juz itu berapa menit kita? Ya, taruhlah mungkin 1/4 jam, sing cepet ya. 1/4 jam. 1/4 jam kali 30. 30 ditumpa 4 berapa coba? Ya. 6, 7. 7 kan 7 lebih setengah berarti. 7 lebih setengah. Taruhlah misalkan 7 jam kemudian 30 menit. Ya. 7 jam 30 menit. Itu ba'da isya sampai subuh. Berapa jam coba? Misalkan isaknya jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 9 jam. Tapi apa isaknya langsung jam 7? Kan isak setengah 8. Nanti ada ruku, ada sujud. Ada ruku, ada sujud. Orang nggak percaya. Mosok iso itu. Wallahu ta'ala alam, cara membacanya gimana. Tapi kalau mungkin kayak orang-orang yang hafal di luar kepala. Saya pernah ketemu orang yang mungkin itu dia sampaikan, itu sampai misalkan ini bacanya wa atau fa, itu mereka tahu kalau di ayat ini wa, kalau di ayat ini fa, sampai seperti itu dia detail itu paham. Ketemu orang yang mungkin, tapi dia punya pondok tahfidz. Ya, walaupun sebagian orang, saya pernah ketemu juga orang yang ya kalau di luar sudah dikenal dengan al-hafidz. Ya, diimami oleh al-hafidz ini. Saya tanya, ya dia cerita sendiri, yang mungkin itu cuma 1/3. Dan mungkin itu 1/3, yang 2/3 itu ya di murojaah terus. Ya, yang mungkin saja itu misalkan mungkin bisa, tapi kita kata ming pindho ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau kelasnya kita ya bisa khatam sekali tapi bacaannya dengan tartil itu sudah bagus. Sudah bagus. Ya, walaupun kalau nekat itu sebenarnya bisa. Sehari 3 juz itu kalau kita mau bisa. 3 juz itu kalau kita mau bisa. Pagi 1 juz, nanti siang sampai sore 1 juz, ba'da tarawih 1 juz. Itu bisa. Ya, itu bisa. Tapi kalau saya nggak bisa. Karena saya itu maghriban ngisi buka bersama. Jam 4 es mangkat. Sebelum jam 4 murojaah dulu. Ya. Nah misalnya buka. Setelah buka itu ngebutnya tarawehan. Mulai tarawih itu tenger-tenger itu. Ya itu kalau nuruti awak turu itu. Turu. Ya. Itu nggak harus misalkan. Tapi kalau orang mau 1 hari 3 juz bisa. Berarti kalau 3 juz 1 hari kan 10 hari khatam 1 kali. 20 hari khatam 2 kali. 30 hari bisa khatam 3 kali. Apalagi 10 terakhir. 10 terakhir itu kalau mau sehari 5 juz bisa. Kita malam kan melek.
Ya, nanti siang 2 juz, malam 3 juz bisa. Itu 10 hari hatam misalkan kalau 5 juz. 5 juz di 30 berarti kan 60. Ya tinggal ngalikan. Mungkin kalau kelasnya kita 3, 5 itu masih, tapi kalau ulama ya Masya Allah. Makanya saya sampai sekarang itu nggak bisa bacanya piye gitu. Tapi kalau orang hafal kan sambil aktivitas bisa. Aktivitas bisa. Ya, wallah ta'ala alam. Tapi itu intinya penyemangat bagi kita. Penyemangat bagi kita. Nggak usah, wah ini ulama ini mocone piye iki. Ya, jangan lari seperti jet. Yombo, ulama mereka paham ilmunya ya. Kan mereka paham kaidahnya. Ya, jadi kita aja. Wah, Imam Syafi'i Bang Sewidak. Ya. Ada ulama-ulama yang lain misalkan 3 hari sekali hatam. Berarti kalau 3 hari sekali sekalam sehari 10 kali. Itu kalau hafal masih mungkin. Masih mungkin. Allah ta'ala alam. Ya, tapi intinya kalau tergesa-gesa dengan merenungi lebih utama disertai dengan perenungan. Ya, demikian. Cukup? Ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.